Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra. Di video kali ini saya akan membahas sedikit rumus-rumus yang ada di Excel dan cara kerjanya. Oke, jadi yang pertama di sini kita udah punya datanya ya. Ini data nilai UAS siswa. Ini ada nama-namanya, dan yang sebelah sini itu ada contoh soal rumus dan jawaban. Dan ini nanti kita ada soal ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan rumus yang ada di sini untuk menentukan data yang ada di sini. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan menentukan rumus max. Nah, max ini untuk menghitung nilai tertinggi siswa ya. Caranya gimana? Yang pertama kita klik sama dengan, setelah itu kita tulis max. Nah, setelah itu kita masuk ke nilai tertinggi, berarti kita blok semua nilainya ya, dari atas, dari sini kita blok sampai ke bawah sini. Oke, setelah itu kita enter dan muncul hasilnya. Nah, jadi nilai tertinggi itu ada 93 ya teman-teman. Dari semuanya nilai tertinggi adalah 93, benar ya. Oke, lanjut lagi ke rumus min. Nah, kita lanjut ke rumus min ya teman-teman. Jadi rumus min ini adalah nilai terendah siswa ya, sama kayak tadi. Kita ketik sama dengan di sini, kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita blok lagi nilai UAS-nya dari atas sampai bawah untuk menentukan berapa nilai terendah siswa. Jadi nilai terendah siswa adalah 59 ya teman-teman. Bisa kalian cek juga di datanya, bener ya. Oke, kita lanjut lagi ke rumus sum ini untuk menentukan jumlah nilai UAS seluruh siswa ya teman-teman. Ya, kita ketik sama dengan di sini, kita masukkan rumusnya sum. Setelah itu kita blok lagi nilai UAS-nya dari atas sampai bawah. Nah, lalu enter. Jadi muncul hasilnya adalah 1.747. Itu adalah jumlah nilai UAS seluruh siswa ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, kita menuju ke menu sumif. Nah, sumif ini untuk menentukan jumlah nilai siswa laki-laki. Nah, oke, sebelumnya kita tulis lagi sama dengan dan masukkan rumusnya. Setelah itu kita klik di sini, terus kita blok sampai ke bawah, sampai ke sini. Setelah itu di sini kita kasih jeda. Nah, kita kasih inisial L-nya untuk inisial L tuh laki-laki ya. Setelah itu kita klik nilai UAS-nya, terus kita blok sampai ke bawah dan enter. Nah, hasilnya adalah 663 ya. Jadi jumlah nilai siswa laki-laki itu 663. Lanjut lagi kita ke menu sumif. Nah, sama kayak tadi, di sini kita langsung masukkan rumusnya sama dengan terus rumusnya. Setelah itu kita blok lagi jenis kelaminnya dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita kasih jeda, kita kasih inisial keterangan untuk perempuan itu huruf P ya. Kutip P, setelah itu kutip lagi dan kita sekarang blok yang nilai UAS-nya dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita enter. Jadi jumlah nilai siswa perempuan adalah 584 ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke menu sumif. Nah, menu sumif ini untuk menentukan jumlah nilai siswa laki-laki yang lulus dan tidak lulus. Seperti yang sebelumnya, kita masukkan rumusnya. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita blok nilai UAS-nya dari atas ini sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita kasih jeda ya teman-teman. Kita kasih jeda, setelah itu baru kita jenis kelaminnya kita blok dari atas ini sampai ke bawah. Nah, setelah ini kita kasih jeda di sini. Terus kita masukkan inisial untuk laki-laki itu huruf L ya teman-teman, jangan lupa pakai kutip. Nah, setelah itu kita kasih jeda lagi. Lalu kita blok yang keterangan lulus dan tidak lulusnya. Kita blok dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu bisa kita jeda dulu, terus kita kasih keterangan. Untuk yang pertama kita kasih keterangan lulus dulu ya teman-teman.
kita tulis di sini lulus, jangan lupa pakai tanda kutip. Nah, setelah itu bisa langsung di enter. Nah, jadi hasilnya nilai siswa laki-laki yang lulus adalah 183 ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, untuk cara dan rumusnya masih sama, jadi aku mau skip aja ke bagian intinya. Oke, kalau tadi itu keterangannya kita lulus, berarti sekarang kita tulis keterangannya yang tidak lulus ya teman-teman. Jangan lupa pakai kutip. Nah, setelah ini bisa langsung kita enter. Nah, jadi selesai. Dan untuk dua selanjutnya juga masih sama, hanya nanti keterangannya diganti jadi huruf P untuk perempuan, jadi nanti mau langsung aku skip aja ya. Oke, ini udah selesai aku skip. Yang atas, dua atas ini udah ada nilainya ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke menu rumus average ini untuk menentukan nilai rata-rata seluruh siswa. Gimana caranya? Nah, seperti yang sebelumnya, kita masukkan dulu rumus average-nya. Nah, setelah itu kita blok bagian nilai UAS-nya ya. Karena kita mau menghitung nilai rata-rata, kita blok dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah itu bisa langsung kita enter. Nah, untuk selanjutnya ada rumus kon, itu untuk menghitung jumlah siswa pada lembar data nilai UAS berdasarkan nomor dulu ya pertama. Jadi sesuai nomor kita hitung jumlah siswa yang ada di datanya ini ada berapa. Seperti sebelumnya, kita masukkan dulu rumus konnya. Di sini bisa langsung diketik kon, kita pilih yang atas ini. Setelah itu kita blok sesuai nomor, berarti kita blok bagian nomornya ya. Ini langsung aja kita blok dari nomor 1 sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa langsung kita enter. Nah, kalau yang tadi itu kita menghitung berdasarkan angka, sekarang konta itu menghitung berdasarkan nama ya teman-teman. Sama aja kayak tadi. Bisa langsung kita masukkan rumusnya konta ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau tadi kita bloknya yang bagian nomor, sekarang kita bloknya yang bagian namanya. Nah, ini kita blok dari atas sampai ke bawah. Setelah itu bisa langsung di enter. Oke, lanjut ke menu count blank ini untuk menentukan jumlah siswa yang belum ujian. Nah, caranya gimana? Seperti yang sebelumnya, di sini kita masukkan rumusnya. Nah, setelah itu kita blok bagian nilai UAS-nya. Nah, dan keluar hasilnya, jadi yang belum ujian ada 3 orang ya teman-teman. Dan selanjutnya ada menu kontif, rumus kontif ini untuk menentukan jumlah siswa yang lulus. Nah, caranya sama kayak tadi, kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita blok bagian keterangan lulus dan tidak lulusnya. Kita kasih jeda. Terus kita kasih keterangan, pertama kita kasih keterangan lulus dulu ya. Jangan lupa pakai tanda kutip, tutup kurung, dan lalu enter. Untuk yang selanjutnya sama, hanya keterangannya diganti jadi keterangannya tidak lulus. Jadi mau aku langsung skip aja ya. Nah, udah keluar hasilnya yang atas, dan kita lanjut lagi ke menu rumus kontif ini untuk menentukan jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Kalau tadi jumlah nilai, kalau kita sekarang jumlah siswanya. Oke, yang pertama masih sama kayak yang tadi yang sebelumnya. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya, rumus kontif. Setelah itu kita pilih yang ini, dan karena menambahkan siswa laki-laki yang lulus, jadi kita bloknya yang jenis kelaminnya. Nah, setelah itu kita kasih jeda, kita kasih keterangan untuk laki-laki itu inisialnya L ya, jangan lupa pakai kutip. Setelah itu kita kasih jeda lagi. Nah, setelah itu kita kasih blok yang keterangan lulus dan tidak lulusnya. Nah, kita kasih jeda lagi di sini. Nah, setelah itu pertama kita lulus ya, jadi kita kasih keterangan lulus, jangan lupa pakai tanda kutipnya, tutup kurung, dan enter. Jadi
Nah, untuk selanjutnya sampai akhir juga masih sama, hanya nanti keterangannya diganti tidak lulus dan untuk perempuan diganti inisialnya jadi huruf P. Oke, ini udah semuanya muncul nilainya, jadi segitu aja inti dari pemecahan soal ini menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.